Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi kali ini saya bakal bahas Lunch atau Terra Classic teman-teman. Penurunan signifikan terjadi ya dari kemarin, dari 3 hari yang lalu ya sampai saat ini, seiring dengan penurunannya Bitcoin teman-teman. Jadi kita tahu bersama kalau Bitcoin koreksi biasanya terjadi follow up dari altcoin teman-teman ya. Kita sudah tahu lah, itu sudah bukan rahasia umum. Dan untuk kali ini di saat ini teman-teman ya, Lunch turun lagi 2,24% dan harganya tepat di 0.0013.374 teman-teman ya. Jadi 13.374 untuk harga Lunch saat ini ya. Tapi kali ini ada yang menarik dari Lunch teman-teman ya. Sekali lagi Dior ya, karena saya nanti jangka panjang memang di Lunch ini teman-teman. Jadi untuk saat ini jangan pernah berharap jangka pendek di Lunch. Sekali lagi ya, itu kenapa selalu menyarankan kalau memang kalian mau masuk di Lunch teman-teman, maksimal $100 dulu ya teman-teman. Karena ini memang butuh jangka panjang. Untuk Lunch ini butuh jangka panjang ya. Saya nggak menyarankan kalian masuk berharap jangka pendek di Lunch ya, kecuali kalian jago scalping ya, Nah, di sini menarik teman-teman ya, holder Lunch ya, terutama yang saya nggak bilang retail ya, terutama yang paus-paus atau investor besar dari Lunch teman-teman, ini meningkat ya, entah mereka memang akan ngehold atau mereka akan main short time ya, atau akan bermain di jangka pendek. Hal yang kita harus takutkan sebenarnya adalah short time-nya para whales ini atau para investor besar ini. Tetapi ya, mengingat ini harga Lunch memang lagi di bawah-bawahnya teman-teman. Jadi feeling saya 80% mereka adalah holder. Mereka akan ngehold jangka panjang si Lunch ini. Karena teman-teman tahu sendiri ada beberapa portal yang akan membakar Lunch ya, triliunan token ya, bisa dibilang seperti itu. Karena beritanya sudah ada sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu saya bahas teman-teman, itu deal ya. Jadi kita tunggu. Mungkin itu alasan utama juga mereka semakin menambah muatan di Lunch. Sekali lagi, kalau ada yang bertanya, bang kok di Sherok kok nggak naik ya, karena portal itu teman-teman, kalau kita berbicara exchange, kita berbicara bursa, di situ ada jual beli ya teman-teman ya. Minimal mereka punya investor besar yang masuk. Selama investor besar masuk teman-teman, kepercayaan masih ada lah, menurut saya seperti itu. Ngapain investor besar masuk kalau dia nggak percaya, kira-kira seperti itu. Jadi tracing untuk Lunch ini lebih besar karena ini meningkat juga ya para investor besar ini. Oke, kita langsung bahas. Jumlah pemegang Terra Classic atau Lunch berubah secara tak terduga teman-teman. Ini berita 2 hari yang lalu, tetapi saya cek lagi di semua kontrak malah naik lagi teman-teman ya. Nanti kita cek abis ini. Oke, menurut CoinMarketCap ya, jumlah pemegang token Terra Classic atau Lunch terus meningkat. Bentar saya tutup iklan ini teman-teman. Oke. Jumlah pemegang Terra Classic atau Lunch ini terus meningkat selama beberapa bulan sejak awal musim gugur ya. Jumlah mereka meningkat menjadi 12.071, yaitu 316 alamat atau 2,7% lebih banyak dari bulan September teman-teman. Ini menarik sekali ya, karena pembeli gitu loh. Kita harus hitung, dan holder tentunya ya. Pada saat yang sama pemegang token utama ya, Terra Classic telah meningkatkan posisi mereka sejak awal Desember ya, selama beberapa hari terakhir di bulan pertama musim dingin atau di winter ini teman-teman. Ukuran posisi 100 pemegang Lunch teratas telah meningkat sebesar 1,91%. 10 paus teratas atau whales ini teman-teman, yang sama telah meningkatkan ukuran posisinya sebesar 1,87% ya. Jadi ini menarik, ini bagus sekali menurut saya, karena investor besar semakin yakin entah apa yang ada di depannya, masa depannya Lunch ini, entah ada apa ya teman-teman. Intinya mereka tracing, mereka percaya ya. Dengan mengkorelasikan perubahan dalam neraca pemegang Lunch utama dan grafik harga token, dapat dilihat bahwa ada semacam pola di mana kenaikan tas paus atau kenaikan backnya teman-teman ya, simpanannya, yang menunjukkan aksi harga yang kuat untuk token tersebut. Pada saat yang sama perhitungan ini tidak dapat akurat karena banyaknya Lunch terbungkus yang beredar ya, kira-kira seperti itu. Yang di staking juga ada teman-teman. Tapi minimal ya, poin terbesar di sini adalah investor besar tetap memegang Lunch ya, bahkan masuk ke Lunch di akhir-akhir ini ya. Ada apa sebenarnya? Oke, Lunch saat ini diperdagangkan pada
142 ya. Ini harga 2 hari kemarin teman-teman, bergerak dalam tren menurun semenjak September setelah naik 500% dalam minggu-minggu sejak akhir musim panas kemarin teman-teman. Dan grafiknya teman-teman bisa lihat seperti ini ya, masih sangat-sangat volatile ya. Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa harga token Terra Classic telah mencapai level support penting setelah kehilangan 14% terakhir yang hilang sebagai akibat dari aksi jual pasar baru-baru ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita berbicara ini kan Wells apa ya? Ini kan holder Wells ya, atau holder besar dari Lunds yang baru-baru meningkat ya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat overall ya, di coin market cap ya, teman-teman bisa lihat di sini, Lunds di sini ada 5 jaringan ya. Ada 5 smart contract lah ya, let's say smart contract. Dan di sini saya mulai dari BSC ya teman-teman ya. Dia pemegang terbanyak itu BSC teman-teman ya. Di sini sudah 238. Kalau nggak salah kemarin ya, sekitar 1 bulan kemarin dia hanya sekitar 170-an ribu ya. Kali ini bertambah ya, dan saya selalu cek karena saya punya Lunds teman-teman. Saya punya harapan di Lunds ya. Kalau saya pribadi ya, sekali lagi Dior, kalau saya pribadi tetap saya yakin. Terserah orang mau ngomong apa, orang mau ngomong nge-hate, orang mau jadi fooder ya, orang mau maki-maki, itu bukan urusan saya ya, karena saya punya prediksi sendiri, saya punya pendirian sendiri. Itu kenapa saya pegang Lunds gitu loh ya. Jadi orang mau komen apa saya nggak peduli teman-teman ya, karena apa, saya punya Lunds ini ya. Kalau saya punya berarti saya punya rencana tersendiri lah dengan Lunds ini ya. Dan sekarang kita lihat, syukur banget karena pemegangnya mulai naik yang di BSC teman-teman, yang di jaringan Solana juga teman-teman bisa lihat ya. Volume dalam 24 jam teman-teman 79,3 juta dolar, dan kapitalisasi pasarnya 801,9 juta dolar teman-teman ya. Dan di Polygon teman-teman bisa lihat di sini 8.652 wallet teman-teman ya. Tentunya ini sangat bagus ya. Dan di Snow Trash ini teman-teman ya, ini Avalanche kalau saya nggak salah ya. Di sini 1108 holder yang ada di sini ya. Dan tentunya teman-teman, kalau kita berbicara holder, otomatis ini dapat membantu kita gitu loh. Karena kalau kita bicara holder dan stake lock ya, itu masih terhitung ngehold ya. Jadi holder, burn sama staking itu terhitung nggak masuk dalam sirkulasi ya. Itu kenapa saya bilang ini bagus. Tapi sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi kita tetap Dior ya, dan gunakan uang Anda sebijak mungkin. Intinya banyak sekali yang mulai masuk ke Lunds ini ya. Entah kalian mau beli ya, terserah kalian gitu loh ya. Kalian mau beli atau enggak terserah kalian ya. Saya hanya bisa menyampaikan itu karena kesini kelihatan sekali banyak juga ya orang-orang yang baru masuk di kripto yang mungkin masih coba-coba, ketika nyangkut di Lunds itu sudah pada marah-marah semua sekarang ya. Tapi jangan bicara saat inilah ya. Mari kita berbicara di 2-3 tahun ke depan ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.